itulah kata yang menggambarkan nasib Persija di pertandingan lawan Dewa United. Harus takluk 2-1, padahal Persija ini secara taktik udah oke nih taktiknya nih. Sukses meredam agresivitas serangan dari Dewa United yang dimotori sama Jaja dan Mesidoro. Sepanjang laga bisa dibilang pergerakan Jaja sama Mesidoro bisa disekat sama para pemain tengah Persija. Jadi intensitas serangannya jadi nggak seintens di pertandingan sebelumnya. Tapi sayang banget, 2 penalti yang didapetin sama Dewa United membuyarkan harapan dari Persija untuk meraih 3 poin guna mendekati Persib Bandung. Alih-alih mendekati Persib Bandung, Persija malah kegeser ke peringkat 3 sekarang ya kan. Posisi 2 diambil alih sama Dewa United. Dan di pertandingan tadi ini ditonton langsung sama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan rekan-rekannya. Pak Erick Thohir juga nonton tadi ya kan. Ya, kalau kita lihat di gol pertama dari Dewa United ya, ini seharusnya sih Carlos Eduardo ini dalam decision makingnya ketika udah situasi bola kayak gitu ini harus lebih diperbaiki lagi ya kan. Sebenarnya tadi bola berbahaya tapi nggak bahaya-bahaya banget karena pemain belakang Persija ada backup satu tuh di belakang Carlos Eduardo ketika Carlos sudah keluar dari kotak kecil di dalam area penalti Persija ya. Tapi ya namanya insting seorang kiper yang nggak bisa dihindari juga ya kan. Tapi apesnya sekarang udah ada VAR, jadi sekecil apapun sentuhan dalam kotak penalti, kalau emang ada potensi gangguan ataupun sentuhan pasti sama VAR dicek. Gol keduanya juga begitu, penalti kedua ya. Jadi menurut gue sih lumrah sih penalti kedua karena ya ketika udah menang 10 orang karena Eduardo kena kartu merah ya kan. Persija di ujung pertandingan kena counter attack ya. Misalnya dengan posisi udah one on one juga gitu, one on one gitu ya kan. Sirido sama Ricky Kambuaya, dan pintarnya Ricky Kambuaya ketika udah dalam kotak penalti dia sengaja tuh bolanya nggak di area lurus, dia coba zigzag dari kanan langsung digocek ke kiri. Emang sengaja itu kayaknya buat mancing pergerakan dari Rizky Ridho. Ternyata bener kan, Rizky Ridho tangannya aktif mendorong Ricky Kambuaya dan endingnya terjadi penalti kedua. Menurut dia sih itu ya situasi yang udah chaos banget ya, mau nggak mau nggak bisa dihindari itu situasi kayak gitu ya kan. Dan lagi-lagi apes ketiganya Persija, tendangan penalti dari Alex Martin, padahal arahnya sama, tapi ya lagi-lagi secara paripurna mengecoh pergerakan dari Andre Tani tuh. Gol yang dicetak sama Alex Martin, berarti Alex Martin udah bikin 2 gol 17 gol dengan tambahan 2 gol tadi di BRI Liga 1 musim ini dan jadi top skor sementara. Dan ya Persija bukannya tanpa daya serang ya bisa dibilang saja pertandingan tadi peluang bersih Persija justru lebih unggul dibandingin sama Dewa United. Tapi sayang banget penampilan oke dari kiper Dewa United Simon Stephens ini dalam hitungannya kalau nggak salah ada kurang lebih 3 peluang bersih Gustavo Almeida yang digagalkan sama kiper Dewa United tuh Simon Stephens ya kan. Terakhir gol flashing header dari Gustavo Almeida ya di punjung babak kedua ini. Kalau kipernya refleksnya nggak bagus tuh seharusnya bola gol, tapi ya Simon Stephens selain refleksnya bagus dan juga postur tubuhnya tinggi, jadi flashing header dari Gustavo Almeida bisa ditip. Oh itu gol, waduh keren tuh golnya tuh ya kan. Tapi ya apa bola buat ya kan. Ya kalau kita lihat dari lini per lini ya kedua tim bisa bilang nih seimbang sih sebenarnya, tapi ya karena emang Dewa United yang tadi gue bilang kan agak sedikit berbawa keberuntungan nih dapat 2 kali penalti ya, emang karena situasinya yang apa namanya tuh yang nggak mendukung Persija untuk apa ya mau nggak mau harus dilakukan itu pelanggaran yang lagi yang pas Rizky Ridho sama Kambuaya kan tuh yang gol keduanya Dewa United. Tapi sekali lagi respect banget nih buat kedua pelatih ya kan, aduh mekaniknya mantep banget. Recurring juga biarpun para pemain tengahnya oke, skillful, punya teknik juga oke, tapi tadi Recurring yang gue salut banget, dia nggak instruksiin para pemainnya untuk main dengan tempo cepat. Justru ya kebanyakan tuh temponya sedang-sedang aja. Yang penting biarpun di tengahnya Persija main dengan middle pressing, tapi berkat kesabaran dengan mempermainkan tempo yang nggak cepet. Ini United ya berhasil kan dapat 2 kali penalti ya. Yang penting ujungnya menang dapat 3 poin dan sekarang ada di peringkat 2. Dengan poin 40 selisih 6 poin sama Persib Bandung puncak klasemen yang baru main besok lawan PSIS Semarang. PR Persija ada dong tentunya PR Persija. Itu dia tadi. Kayaknya Persija terlalu sering ya di musim ini kalau mainnya kena kartu merah ya. Nggak sering sih, udah berapa kali ya.
Nah, ini mesti perbaiki nih, apalagi dia udah masuk pekan-pekan krusial nih. Karena udah masuk pekan berapa nih? 22 atau 23 tuh kan, udah di atas 20 intinya. Ini udah masuk pekan-pekan krusial untuk menuju race akhir untuk merebut tahta puncak klasemen di akhir musim nanti. Ya kalau Persija performa sih oke, tapi apa ya masalahnya ya? Keapesan lah, mudah-mudahan keapesan yang dalam sama Persija nggak terulang lagi di match-match berikutnya. Tapi kalau Persija sering kehilangan poin lagi ya, menurut gue sih peluangnya semakin kecil nih untuk mendesak Persib turun dari puncak klasemen. Justru Dewa United yang sekarang lagi cesplong banget, yang lagi oke banget nih performanya, ya kan, berkat racikan dari pelatihnya Rickering. Main gak ada kata bertahan, main atraktif, dan ya menghibur menurut gua tadi permainan kedua tim nih, baik dari sisi Persija maupun dari sisi Dewa United. Ya biarpun Persija tadi udah maksimal banget melakukan pergantian pemain ya, tapi ya karena kondisi kalah jumlah pemain ditambah lagi emang kualitas lawannya juga setara sama Persija ya, jadi terasa hambar ya kan. Hambar dalam artian bukannya nggak bisa bikin gol, hambar dalam artian ya taktik dari pelatih Persija Carlos Peña udah ada penawarnya nih dari pelatih Dewa United Rickering. Ya, tapi apapun itu hasilnya, kita patut bersyukur karena tadi udah disuguhi sama pertandingan yang sangat-sangat menghibur, memanjakan pecinta sepak bola tanah air, khususnya BRI Liga 1.